Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang masih setia menyimak berbagai informasi bermanfaat pada channel ini. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang seputar info bolehkah ibu menyusui mengkonsumsi makanan pedas? Untuk mengetahui kelanjutannya, simak video ini. Sebenarnya tidak ada makanan pantangan khusus untuk ibu menyusui. ASI merupakan nutrisi yang sudah tersaring baik untuk dikonsumsi oleh bayi kita. Namun memang ada beberapa makanan yang memang harus dibatasi dikonsumsi oleh ibu menyusui pada saat sedang dalam proses menyusui. Nah, apa saja makanan atau minuman yang harus dibatasi oleh ibu menyusui selama proses menyusui? Nah, adapun beberapa macam makanan dan minuman yang memang harus dibatasi oleh ibu selama proses menyusui berlangsung. Yang pertama itu adalah makanan minuman yang mengandung kafein. Kafein ini pada umumnya di kalangan masyarakat cuma dikenal dari bahan makanan seperti kopi. Tapi kafein ini juga ada pada minuman teh, minuman bersoda, atau minuman berenergi lainnya. Dan termasuk juga pada coklat. Nah, kafein ini kalau bisa dibatasi dikonsumsi selama ibu menyusui. Bukan nggak boleh ya, tapi dibatasi. Tapi jika memang boleh atau mampu tidak mengkonsumsi kafein selama menyusui itu lebih bagus sebenarnya. Tapi jika memang harus dan tidak tahan lagi pengen konsumsi kafein, boleh ibu berikan jangka waktunya atau jeda waktunya, misalnya yang biasanya mengkonsumsi kafein 3 kali sehari bisa dikurangi dari 2 ke 1 atau sama sekali tidak. Nah, kafein ini larut dalam ASI. Nah, sebenarnya kafein ini bagus untuk fungsi jantung buat untuk orang dewasa seperti kita. Namun pada bayi itu kurang baik. Kadar daripada kafein ini bisa menyebabkan bayi susah tidur atau bisa berpengaruh pada irama jantungnya. Meskipun sedikit, ya namanya bayi itu berbeda dengan kita. Jadi bayi itu bukan manusia mini. Terkadang dosis yang baik untuk kita belum tentu baik untuk bayi. Jadi ada baiknya sebenarnya pada saat kita sedang dalam proses menyusui menghindari makanan atau minuman yang mengandung kafein. Oke lah, kalau memang benar-benar pengen atau benar-benar ingin sekali, ya boleh, tapi harus dibatasi. Nah, yang berikut makanan yang harus dibatasi pada saat proses menyusui seperti brokoli atau sayur kol. Nah, dibatasi bukan berarti tidak boleh ya. Yang biasanya 3 kali sehari makan sayur brokoli, ya dikurangi jadi 2 atau 1 kali. Nah, mengapa tidak boleh mengkonsumsi sayur kol atau brokoli terlalu banyak? Nah, menurut penelitian bahwa sayur kol atau brokoli ini bisa menyebabkan bayi menjadi kembung. Nah, ciri-ciri dari bayi kembung itu bisa kita lihat dari perutnya yang membesar, sering buang angin, rewel. Nah, itu bisa sebagai tanda bayi kembung. Jadi sebenarnya yang menyebabkan bayi rewel itu tidak hanya dari faktor eksternal juga, tetapi bisa juga karena dari produksi ASI itu sendiri akibat dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu selama menyusui. Nah, yang berikut ini yang paling sering menjadi bahan pertanyaan bagi ibu-ibu yang menyusui. Boleh nggak sih mengkonsumsi makanan pedas saat sedang menyusui? Nah, sebenarnya kandungan pedas ini berasal dari capsaicin yang ada pada cabai. Itu yang sering membuat makanan jadi terasa pedas. Makanan pedas sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak. Ada penelitian yang mengatakan bahwa makanan pedas itu bisa mempengaruhi rasa pada ASI. Sebenarnya makanan pedas itu lebih berpengaruh pada ibunya. Jika ibu mengkonsumsi makanan pedas berlebihan, mungkin bisa menyebabkan sakit perut, mencret, diare, dan lain sebagainya. Sebenarnya mengkonsumsi makanan pedas pada saat menyusui itu tetap diperbolehkan. Hanya saja ibu harus lebih membatasi mengkonsumsi makanan pedas selama proses menyusui. Yang biasanya mengkonsumsi makanan pedas itu hampir setiap hari, misalnya lebih dari 3 kali sehari, boleh diturunkan menjadi 2 atau sekali sehari, atau mungkin pada saat ingin saja. Nah, pada saat mengkonsumsi makanan pedas, ibu juga harus memperhatikan kondisi bayi ibu. Karena apa?
Kadang-kadang kandungan kapsaisin yang ada pada cabai yang menyebabkan rasa pedas itu bisa menyebabkan alergi pada beberapa bayi. Jadi ciri-ciri muncul alergi pada bayi itu seperti muncul ruam kemerahan, diare, bisa sampai muntah-muntah. Nah, jika ibu menemukan tanda-tanda tersebut pada saat setelah mengkonsumsi makanan pedas, ibu bisa mengevaluasi hal tersebut sebagai tanda bahwa mungkin bayi Anda alergi pada kandungan kapsaisin yang menyebabkan rasa pedas pada cabai tadi. Nah, itu tadi ulasan tentang apakah ibu menyusui boleh mengkonsumsi makanan pedas selama proses menyusui. Jadi jawabannya atau intinya adalah tetap diperbolehkan mengkonsumsi makanan pedas, tetapi harus dibatasi dan selalu memantau kondisi pada bayi kita, apakah bayi kita alergi terhadap kapsaisin yang menyebabkan rasa pedas yang terdapat pada cabai. Boleh mengkonsumsi makanan pedas, tapi tetap harus dibatasi. Nah, hal berikut yang harus perlu diperhatikan pada saat mengkonsumsi makanan dan minuman saat menyusui yaitu protein susu sapi. Nah, beberapa dari bayi mungkin mengalami alergi terhadap protein susu sapi. Bisa dilihat dari reaksi alergi seperti muncul ruam kemerahan, batuk pilek, sesak, bahkan bisa sampai diare. Nah, ibu bisa mengevaluasi tanda-tanda alergi tersebut. Nah, bagi ibu yang sedang memberikan ASI, perlu mengetahui bahwa dalam ASI itu sebenarnya sudah larut protein, lemak, vitamin yang merupakan komponen gizi yang larut pada ASI. Nah, oleh sebab itu, maka ibu harus memperhatikan asupan protein selama proses menyusui. Nah, jikalau anak Anda atau bayi Anda alergi terhadap protein susu sapi yang memunculkan reaksi seperti yang saya sebutkan di atas tadi, ibu boleh menghindari makanan yang mengandung protein sapi selama proses menyusui, baik susu sapi maupun daging sapi, dan makanan lain yang mengandung protein sapi. Karena protein sapi yang ibu konsumsi itu bisa larut pada ASI, sehingga menyebabkan bayi Anda alergi. Sebenarnya ini berlaku bukan hanya untuk protein susu sapi atau protein sapi, namun berlaku untuk semua jenis makanan yang akan dikonsumsi oleh ibu. Jadi ibu harus selalu melakukan evaluasi setelah mengkonsumsi sebuah produk makanan. Ibu harus memantau apakah bayi ibu mengalami reaksi alergi setelah ibu mengkonsumsi sebuah produk makanan, yaitu dengan melihat tanda atau reaksi alergis seperti ruam kemerahan, batuk pilek, sesak, bahkan diare. Nah, jika reaksi alergi tersebut muncul pada bayi setelah ibu mengkonsumsi sebuah produk makanan, ibu sebaiknya membatasi atau tidak mengkonsumsi produk makanan tersebut selama proses menyusui. Nah, makanan yang perlu untuk dibatasi dikonsumsi oleh ibu selama proses menyusui yaitu salah satunya mie, baik itu makanan yang mengandung mie ataupun minuman yang mengandung mie. Karena menurut penelitian, mie ini bisa mengurangi produksi ASI. Jadi sebaiknya selama proses menyusui, ibu membatasi mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung mie. Yang terakhir adalah alkohol. Jadi ibu selama proses menyusui harus berusaha menghindari mengkonsumsi alkohol. Nah, itu tadi informasi seputar makanan atau minuman yang harus dibatasi dan dihindari pada saat sedang dalam proses menyusui. Nah, semoga informasi tersebut dapat membantu teman-teman dalam menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Nah, sebenarnya dalam proses menyusui ini tidak ada skip-skip tertentu tentang makanan yang harus dikonsumsi oleh ibu menyusui. Semuanya tergantung evaluasi ibu, bagaimana reaksi kepada ibu, bagaimana reaksi kepada bayi. Jika semuanya baik, boleh dikonsumsi dalam batas-batas tertentu. Tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi agar ibu dan anak sehat. Selamat mengasihi bagi ibu menyusui. Semoga ibu tetap dalam keadaan sehat, bayi sehat, semuanya sehat, keluarga bahagia. Sekian informasi dari saya.